Pada saat retret Qin Yichen, Feng Shuexue dan Lu Linghan tidak meninggalkan rumah Seng Tian, tetapi tetap berada di luar ruang batu. Adegan ini melihat banyak emosi ras manusia suprim. Salah satunya adalah pemilik bawaan Anda, yang berlatih mendalam neter, dan bahkan leluhur tua istana glasial besar, memiliki harapan besar untuk Elf Linghan. Bahkan dia mengatakan bahwa kesuksesan Elf Linghan di masa depan akan jauh melebihi diri Anda. Kekurangan publik. Setelah mengendalikan klan ras manusia yang melindungi Grid Arai, saya memiliki beberapa wawasan, dan sekarang saya telah melangkah ke pembangkit tenaga listrik teratas. Di masa lalu, ini pasti orang terkuat di ras manusia. Pujiannya mengejutkan umat manusia yang tak terhitung jumlahnya, Supreme. Namun, fakta juga membuktikan bahwa Lu Linghan masih sangat muda, bahkan jika dia belum dipendam di istana Fast Glacial tahun-tahun ini, ditemani oleh kerabatnya di Qin Yichen, kekuatannya juga telah dipromosikan ke puncak suci. Dapat dilihat bahwa Gong Keqing tidak melebih-lebihkan. Saya khawatir masa depan orang Yinmai yang terlahir ini akan benar-benar melampaui dirinya. Dan angin seribu salju adalah saintes termahal di Phoenix Clan. Dia yang memiliki True Phoenix Martial Spirit telah lama dikenal sebagai harapan Phoenix Clan untuk membangkitkan kembali kejayaan Kaisar. Sungguh patut ditiru bahwa dua wanita cantik tiada taraf yang begitu mempesona rela menjaga di luar ruangan batu. Tetapi Sui Chitian dan Tie Lisan serta yang lainnya melihat bahwa situasinya telah stabil, dan mereka tidak terlalu menonjolkan diri. Setelah menyampaikan pesan kepada Zhan Wuyuan, mereka pun memasuki ruang tertutup Seng Tianfu dan berlatih secara terpisah. Mampu memiliki kekuatan yang kuat, selain bakat bawaan, dan bertahan dalam kesulitan bersama mereka. Ketika saya melihat pembangkit tenaga top alam surga yang kuat ini, saya tidak beristirahat untuk sementara waktu. Banyak supremes ras manusia merasa malu, dan kemudian masing-masing dan semua orang menggali ke dalam ruang latihan. Sumber daya pelatihan ras manusia jauh melampaui apa yang mereka bisa sebelumnya. Dan generasi yang lebih tua dari mereka juga memiliki harapan lebih lanjut. Dan dengan kekuatan Qin Yichen, ras manusia telah bangkit. Meski bangga akan hal itu, tidak ada yang mau selalu dibayangi junior. Mereka juga harus menjadi lebih kuat, agar semua ras di 10.000 benua etnis tahukah Anda, ras manusia berlevel tinggi, tidak lemah. Orang-orang tua ini, mereka licik, di depan Seng Tianfu, merasakan semangat kultivasi yang berapi-api. Wuji tertawa pelan dan berkata, apakah kamu tidak ingin melangkah lebih jauh? Gong Keqing meliriknya dan berkata, aku setengah langkah di belakang. Wuji menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Rana pembangkit tenaga listrik teratas, mengapa bukan mimpinya? Namun, ingin melangkah ke langkah ini bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasikan dengan sumber daya dan retret. Maka kamu menunggu untuk dilampaui oleh semua orang, cerah di depan umum, mendengus dingin. Dengan ledakan praktik Human Rache saat ini, mungkin beberapa dekade kemudian, sekelompok pembangkit tenaga top, ketika saatnya tiba, generasi yang lebih tua yang belum menerobos. Saya khawatir akan ada yang malu dan tidak dapat menunjukkannya perasaan wajah seseorang. HMPH, apa yang kamu tahu? Aku tidak perlu mundur sekarang. Yang harus aku lakukan hanyalah pencerahan. Mungkin, aku bisa mengambil setengah langkah ini besok. Mendengar ini, Wuji tiba-tiba menatap, berteriak keras. Di masa lalu, dia memikul beban ras manusia. Dia hanya bisa bekerja keras dan tidak mengambil risiko selama kultivasi. Namun, sekarang Human Rache sudah makmur. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Katakan buruk, dia benar-benar bisa mewujudkan pencerahan. Masuk ke pembangkit tenaga listrik teratas. Mungkin, aku tidak bisa menembus seluruh hidupku, dan aku hanya bisa masuk ke sana pada akhirnya, dan mati dengan murah hati. Namun, ketidakjelasan publik ini tidak memberikan muka sedikit pun. Cibir, kata Anda. Setelah mendengar ini, Wuji tiba-tiba merasakan ada yang mengganjal di hatinya. Dia tidak menyangka wanita tua itu berbicara begitu keras sekarang. Waktu berlalu, dan bulan Januari telah berlalu. Pada hari ini, kamar batu Qin Yichen akhirnya mendengar perubahan. Dia keluar dari bea cukai. Tanda seru. Setelah mendengar perubahan ini, kedua mata cantik wanita yang sedang bermeditasi di depan ruangan batu itu tiba-tiba terbuka. Apa yang kamu lakukan di sini dengan bodoh? Begitu kedua wanita itu menyadarinya, suara cinta yang agak menyalahkan terdengar. Yichen kakak, suami. Merasakan tangan besar yang hangat memegang pinggang kurusnya sendiri. Dua wajah wanita semuanya memerah-merah. Mereka semua menangis rendah, dan sedikit membungkuk. Kenapa? Apakah kamu masih khawatir tentang apa yang akan terjadi pada suamimu? Melihat dua penampilan pemalu wanita, Qin Yichen tidak bisa menahan rasa cinta yang aneh. Saat mendengar judul ini, rasa malu di wajah Feng Shui dan Lu Linghan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Segera, tubuh tercinta mereka bergerak dan melepaskan diri dari telapak tangan yang berapi-api. Kakak Yichen, kamu sepertinya telah berubah. Saat melihat Qin Yichen dengan jelas, angin seribu salju tiba-tiba berbisik, lalu berbisik. Selain itu,
Mata indah Lulinghan juga memiliki sentuhan kejutan. Nafas Qin Yichen tidak terlalu menyatu. Mereka merasa bahwa yang terakhir tidak menerobos. Tetapi temperamen dalam dirinya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. Dibandingkan dengan sebelum retret, dia tampak menjadi, lebih apakah Anda percaya diri? Berubah. Qin Yichen tidak mengoreksi judul Angin Seribu Salju, meskipun mereka sudah. Namun, dia masih menyukai judul Angin Seribu Salju untuk dirinya sendiri. Tentu saja, di bawah pengaruh Lulinghan, sebenarnya Angin Seribu Salju itu juga mengaku memanggilnya, suami. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan riak. Suamiku, 1000 adik perempuan salju berbicara tentang perubahan dalam dirimu. Tampaknya pikiran jahat Qin Yichen terasa, dan wajah cantik Lulinghan memerah dan bergumam. Mengubah. Batuk, karena suamiku telah mengembangkan kesuksesan yang tak terkalahkan, tentu saja temperamennya akan berubah. Qin Yichen batuk dan tertawa. Ini bukan istana Qin. Meskipun di bawah kekuatan roh, tidak ada seorang pun di rumah surgawi yang dapat menguping tanpa mengganggunya. Tetapi ini adalah tanah suci ras manusia. Untuk leluhur ras manusia, Qin Yichen ada juga semacam kesalehan di hatinya, dan dia tidak bisa secara alami mengolok-olok beberapa pikiran jahat di tempat suci ini. Hati yang tak terkalahkan? Mendengar ini, kedua wanita itu tertegun untuk sementara waktu. Apakah ada alam seperti itu dalam keadaan pikiran? Haha, pergilah, saatnya untuk kembali, atau Tuhan akan marah lagi. Melihat pemikiran wanita kedua, Qin Yichen memerah tua. Dia tidak menjelaskannya, tetapi tertawa terbahak-bahak. Memegang kedua wanita itu dalam kondisi bugar, dia dibawa pergi oleh Holy Tian City Qin Mansion. Padahal, perubahan dalam dirinya terjadi karena persepsinya terhadap kekuatannya sendiri. Apa yang disebut hati yang tak terkalahkan hanyalah bahwa dia semua membicarakannya. Suami. Saat dia berlari keluar dari Seng Tianfu dan melihat senyum buruk di wajah Qin Yichen, Lulinghan segera merespon. Segera, awan merah menyebar di wajahnya yang cantik. Angin dan salju di sisi lain tidak bersalah. Dia sepertinya tidak tahu apa yang akan dia hadapi, dan masih memikirkan apa yang disebut Qin Yichen sebagai hati yang tak terkalahkan.